Dewasa ini kita bicara banyak tentang industri kreatif ya, di mana-mana orang sekarang sepertinya terlibat dalam suatu praktik-praktik kreatif ya, mulai dari inisiatif seni, kerja mendesain, filmmaking dan seterusnya yang sifatnya berkaitan dengan kreativitas kita sebagai individu yang unik gitu. Dan ekonomi sepertinya justru belakangan ini bergerak ke arah situ ya. Bukan lagi ditandai utamanya oleh manufaktur, oleh kerja fisik, tapi belakangan semakin banyak ditandai oleh kerja-kerja yang sifatnya imajinatif gitu. Kerja kreativitas, kerja nalar gitu. Jadi kognisi dan afeksi itu jauh sekarang lebih berpengaruh daripada kerja fisik. Apa yang terjadi sebetulnya dengan peralihan bentuk kerja ini? Apa yang sebetulnya dijual di dalam kerja kreatif? Dalam video ini saya akan berargumen bahwa apa yang dijual oleh para pekerja kreatif bukan lagi suatu kapasitas untuk menghasilkan satu produk, waktu kerja yang mereka curahkan untuk menghasilkan satu produk, akan tetapi yang mereka jual adalah keseluruhan hidupnya. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan industri kreatif dan khususnya kerja kreatif, kita perlu melacak asal-usulnya ya. Kita perlu melihat sejarah kerja itu bagaimana sih gitu. Kerja bukanlah sesuatu yang tunggal maknanya ya. Ketika seorang di abad ke-20 di zaman Orde Baru berkata pada seorang temannya bahwa dia sedang pergi bekerja, kata bekerja ini tentunya beda sekali dengan seorang dari katakanlah 2000 atau 3000 tahun yang lalu di Lorelindo ya, peradaban megalitik di Lorelindo bilang ke orang lain bahwa dia sedang bekerja. Yang dimaksud dengan kerja di sini adalah dua hal yang berbeda tentu saja. Dalam arti yang paling umum, kerja tentu saja adalah pencurahan tenaga ya. Sejumlah kalori yang dibuang untuk menghasilkan suatu olahan produk tertentu, misalnya orang memecah batu, menjadikannya kapak, menjadikannya tombak, mata tombak untuk berburu dan seterusnya, itu kan bekerja ya. Demikian pula dengan misalnya supir Metro Mini sekarang mengendarai dari Senen ke Pondokopi misalnya, itu juga bekerja, dia mencurahkan sejumlah kalori tertentu untuk menghasilkan layanan tertentu gitu. Jadi dalam arti itu sama bekerja ya. Dua-duanya bisa masuk dalam definisi bekerja. Akan tetapi yang membedakan adalah relasi sosial yang melatari kerja itu sendiri gitu. Kalau kita bicara di masyarakat di zaman batu misalnya, relasi sosialnya kan tentu beda dengan relasi sosial yang terjadi di antara pelaku industri transportasi di Jakarta misalnya di abad ke-21 ini gitu. Jadi ada konteks yang membuat pengertian dari kerja itu sendiri menjadi berbeda gitu. Dan kalau kita zoom out konteks ini, maka kita akan menjumpai keseluruhan tubuh sosial kan. Seluruh masyarakat atau katakanlah bangsa atau katakanlah suatu masyarakat dalam skala tertentu yang kita bayangkan ya. Yang keseluruhannya itu interaksi mereka itu bisa dibayangkan, bisa dipotret sebagai hubungan antara berbagai jenis pekerjaan. Jadi masyarakat kan kita tahu agar bisa berfungsi tentulah pasti ada pembagian kerja ya, social division of labor ya. Bagaimana suatu kelompok mengerjakan apa, suatu kelompok lain mengerjakan apa sehingga hasilnya itu bisa untuk mencukupi kebutuhan bersama gitu. Dalam bentuk yang paling elementer, paling dasar, ini terwujud dalam rupa pembagian kerja dalam konteks perburuan misalnya, masyarakat prasejarah ya, masyarakat zaman batu gitu. Mereka bekerja sama melakukan pembagian tugas untuk menangkap mamut misalnya atau menangkap hewan tertentu apa gitu. Jadi ada semacam pembagian kerja yang disyaratkan bagi bekerjanya masyarakat gitu. Kalau nggak ada itu masyarakat nggak akan bisa survive gitu. Jadi kerja itu adalah bagian dari definisi masyarakat itu sendiri gitu. Persoalannya kemudian adalah kerja macam apa. Relasi kerja yang melandasi masyarakat zaman purba itu kan sebetulnya relasi di mana kerja tidak didefinisikan secara akurat ya. Orang itu bisa saling berbagi, saling menerima tanpa ada ukuran-ukuran pertukaran yang jelas gitu. Misalnya ketika seorang berburu mamut atau berburu kijang dan seterusnya di masyarakat purba prasejarah itu kan tidak diukur. Maksudnya siapa yang mencurahkan seberapa waktu dari segi kalori, dari segi kreativitas sehingga menghasilkan efek tertentu kan mereka nggak mengukur itu. Mereka melihatnya ya kita bekerja bareng, kita terima hasilnya bareng-bareng. Jadi dibaginya agak ngacak gitu. Siapa yang paling kuat yang akhirnya menentukan ya siapa yang bisa mendapat porsi lebih. Jadi nggak ada semacam SOP gitu. Standard operation prosedur itu nggak ada. Jadi
betul-betul semuanya ditentukan oleh suatu mekanisme yang chaos gitu kan, yang sifatnya, bergantung pada relasi kuasa dari masyarakat prasejarah itu. Kalau ada orang yang kuat yang bisa mengalahkan yang lain, yang membuat yang lain takut, maka ya dialah yang akhirnya mendapatkan porsi, dari pekerjaan yang paling besar gitu, porsi hasilnya maksudnya. Kalau kita maju ke era feodal, katakanlah era-era abad pertengahan kalau di Eropa ya, atau masa klasik di peradaban Nusantara, zaman feodal di mana ada tuan tanah, bangsawan, raja dan seterusnya itu, maka kita akan menjumpai bentuk kerja yang berbeda gitu. Kerja yang berlaku di sana itu adalah kerja yang sifatnya wajib ya. Dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai obligatory labor. Jadi kerja wajib dari seorang hamba yang mesti dicurahkan kepada para tuannya, para tuan tanah, bangsawan dan seterusnya. Misalnya mereka sejumlah waktunya digunakan untuk mengerjakan tanah garapannya sendiri, petani ini misalnya. Di Jawa abad ke-13 atau abad ke-12 gitu ya. Mereka menggarap tanahnya sendiri, tapi di misalnya Sabtu dan Minggu mereka wajib menggarap tanah milik tuannya misalnya seperti itu. Jadi ada semacam hubungan pembagian, waktu kerja yang dialami oleh masyarakat di mana sebagian itu dikelola sendiri, sebagian lain itu wajib diserahkan kepada para tuannya gitu. Di Eropa pun demikian. Jadi ini yang disebut sebagai kerja wajib ya, obligatory labor ya. Jadi ada sebagian tertentu dari waktu hidup si pekerja itu yang harus diserahkan kepada, satu fungsi sosial tertentu yang nggak bisa ditawar gitu. Mereka harus sifatnya wajib gitu, memenuhi, panggilan tuannya untuk bekerja, apapun itu bentuknya bisa mencabuti rumput dari, bupatinya atau disuruh maju perang, berperang melawan desa tetangga atau manapun atau apa, kawasan tetangga dan seterusnya seperti itu. Jadi ada satu periode waktu yang diserahkan kepada tuannya untuk diaturkan sesuai dengan kepentingan si tuan itu, si tuan tanah itu. Ketika kita masuk ke zaman modern, katakanlah mulai abad ke-18, 19 seperti itu, di Eropa itu dimulai suatu pola relasi kerja yang baru ya, yang disebut sebagai, kerja upahan ya. Kerja yang basisnya bukan lagi kewajiban, bukan lagi kalau orang dari zaman feodal kan kalau mereka tidak melakukan kerja wajibnya maka mereka bisa dipukul, dipecut dan dihukum mati oleh tuannya kan, karena dianggap membangkang. Nah, di dalam era kapitalisme modern awal ya abad ke-18 19 kerja wajib semacam itu mulai digantikan oleh kerja upahan. Kerja upahan artinya pekerja itu diupah berdasarkan jumlah waktu kerja yang dicurahkan gitu. Kalau dia bekerja 8 jam sehari maka upahnya sekian dan seterusnya dan ini ditertibkan melalui suatu sistem pabrik kan. Semua orang bekerja di sana dengan pola tertentu lalu selesai jam sekian dan seterusnya. Jadi eh, relasi kerja itu sendiri distruktur menurut waktu ya. Yang dulunya eh, struktur waktu itu belum terlalu mengemuka, sifatnya masih perintah tuan, perintah dari bangsawan itu. Sekarang ini lebih nyata ya, bahwa ada waktu yang mesti dicurahkan oleh si pekerja ini untuk melakukan tindakan kerja di pabrik dan seterusnya itu. Dan itu adalah yang disebut sebagai relasi kerja upahan ya. Dari waktu itulah yang dicurahkan itu dia diupah sesuai dengan nilai dari waktu kerja itu gitu. Waktu kerja yang dia sudah hasilkan atau curahkan untuk si pemilik modal gitu. Dan di sini muncul suatu kontradiksi ya. Suatu kontradiksi dalam relasi kerja upahan. Kontradiksi ini muncul sebagai suatu tegangan antara bekerja dan mengaktualisasikan diri. Kalau kita balik ke masa feodal atau masa prasejarah, orang itu bekerja itu artinya juga mengaktualisasikan diri ya. Dia menggarap tanahnya, menjadi artisan, craftsman gitu ya. Membuat satu apa misalnya ukir-ukiran tertentu gitu. Itu kan mengaktualisasikan eh, kreativitasnya gitu. Sebagai seorang manusia yang punya kepribadian gitu. Dia mengaktualisasi bakat-bakatnya ke dalam wujud kerja. Sedangkan dalam model relasi kerja upahan modern sejak abad 18-19 itu, buruh pabrik gitu, orang itu justru mengaktualisasi bakatnya ketika dia tidak sedang bekerja gitu. Ketika dia di rumah, ketika dia tidak pas jam shiftnya dia bekerja dan seterusnya di pabrik itu dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kerja yang ada di pabrik itu sama sekali tidak memungkinkan realisasi bakat-bakatnya.
kan sangat-sangat mekanis ya kerja di pabrik itu. Maksudnya betul-betul menggarap satu porsi yang sangat spesifik dari suatu hal secara repetitif, secara monoton. Misalkan menempel stiker ya, produknya sudah jadi tinggal nempel stiker. Ya, yang dia kerjakan di pabrik setiap hari itu adalah menempel stiker itu. Ribuan produk tuh dia tempelin stiker. Ini kan sama sekali nggak memungkinkan realisasi bakat. Berbeda halnya dengan para pekerja abad pertengahan misalnya dalam bentuk pengrajin kayu ya, di mana dia bisa membuat patung, bisa membuat mebel yang bisa paling tidak mencerminkan kreativitas dia dalam mengolah, dalam mengukir dan seterusnya, mencipta satu pola baru, motif baru dan seterusnya. Dalam kerja modern kan itu tidak dimungkinkan ya. Orang nempel stiker kan nggak mungkin ada semacam nempel dengan variasi motif seperti apa, malah dimarahin sama supervisornya kalau dia melakukan itu kan. Nempelnya kan harus persis ya, dengan bentuk yang sama, pola yang sama, berulang-ulang kali, ribuan kali dalam satu hari, selama seminggu dan selama seluruh hidupnya gitu, sebagai pekerja gitu. Jadi di situ kontradiksinya. Jadi kerja tidak lagi menjadi aktualisasi diri. Orang justru menjadi aktual kalau dia tidak bekerja. Problemnya kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa hidup kan itu. Jadi ada kontradiksi dari kerja modern itu di situ. Nah, akan tetapi ketika kita masuk ke abad ke-21 ya, sekarang ini kita melihat suatu transisi baru ya dalam bentuk relasi kerja yang berbeda sama sekali. Kalau kita lihat di abad ke-19 itu buruh pabrik atau bahkan sampai hari ini ya, buruh pabrik pada umumnya itu kan menghasilkan kerja yang sifatnya fisik ya. Dia mencurahkan sejumlah tenaga tertentu, jumlah tenaga itulah yang kemudian diperjualbelikan kepada pemilik modal dan dikonversi menjadi produk kan. Artinya jumlah waktu kerja ini artinya ya tenaga kerja itu yang kemudian diperjualbelikan lalu diolah ke dalam satu mekanisme pabrik itu menjadi produk jadinya gitu. Akan tetapi dalam relasi kerja hari ini yang khususnya mengemuka di perkotaan ya, yang disebut sebagai industri kreatif, para pekerjanya itu kan tidak lagi bekerja dalam pengertian seperti itu ya. Mereka tidak lagi menjadi seorang pekerja upahan dalam pengertian modernnya gitu. Dalam zaman kontemporer ini kerja itu bukan lagi menghasilkan produk fisik, melainkan menghasilkan suatu hal yang imaterial. Inilah yang kemudian dibahas oleh para filsuf Italia, kaum otonomis disebutnya, sebagai kerja imaterial, immaterial labor. Ini adalah kerja yang menghasilkan produk yang non material ya. Produknya adalah misalnya brand, desain, ide, cerita dan seterusnya. Jadi konten lah ya. Industri konten itu termasuk dalam kerja imaterial ini. Ini diteorikan misalnya oleh Maurizio Lazzarato ya. Dia menulis artikel di tahun 96-97 gitu tentang judulnya adalah Immaterial Labor ya, yang membahas tentang transformasi bentuk kerja yang disebut sebagai realitas kerja pasca Fordisme gitu. Pasca Fordisme sendiri merujuk pada satu periode yang kita alami sekarang ketika model kerja pabrikan itu sudah tidak lagi mengemuka secara dominan ya. Artinya kalau kita awal abad ke-20, akhir abad 19 kan kita masih mengenal model kerja pabrik ban berjalan itu ya, yang disebut sebagai Fordisme. Kenapa Fordisme? Karena itu adalah bentuk kerja yang disesuaikan dengan cara pabrik Ford, mobil Ford itu bekerja pada masa itu. Semuanya efektif, efisien gitu dengan pola jam kerja yang kaku, dengan etos kerja yang sangat spesifik gitu ya. Orang harus sebisa mungkin seperti mesin ya. Mengecap atau nempel stiker atau nyekrup atau menjahit ke satu benik saja, kancing saja seperti itu. Jadi itu adalah pola kerja Fordisme. Dan sekarang kita menjumpai satu pola kerja yang sudah pasca Fordis menurut si Maurizio Lazzarato itu. Dalam relasi kerja pasca Fordis itu, apa yang mengemuka sebetulnya adalah hubungan kerja yang bukan lagi sekedar kerja upahan. Kalau kerja upahan kan sebetulnya yang diperjualbelikan adalah tenaga kerja ya. Tenaga orang untuk bekerja itulah yang dijual kepada pemilik modal untuk dikonversi menjadi barang. Nah dalam konteks kerja kreatif, kerja imaterial hari ini yang jamak di kota-kota besar itu, yang diperjualbelikan bukan lagi tenaga kerja, bukan lagi semacam kapasitas untuk bekerja secara fisik, tetapi adalah keseluruhan kepribadian si orang itu. Keseluruhan kepribadian si pekerja. Ini kelihatan paling jelas dalam konteks misalnya desainer ya, desainer produk atau desainer grafis seperti itu. Mereka kan menghasilkan bukan lagi produk fisiknya, tapi semacam mock up kan. Dengan kata lain ide.
Yang dihasilin bukan sebetulnya benda fisiknya, karena benda fisiknya seringkali bisa diproduksi lewat 3D printing kan. Mesin 3D, pencetak 3D itu kan yang menghasilkan produknya secara fisik. Tapi idenya kan sebetulnya dihasilkan oleh si desainer produk ya, bukan oleh mesin pencetak 3D itu. Gitu. Jadi kelihatan di sini bahwa output dari kerjanya bukan lagi suatu hal yang fisik, tapi suatu hal yang ideal ya. Artinya berkaitan dengan ide, berkaitan dengan kreativitas. Nah kalau kita generalisasi, artinya produknya adalah keseluruhan kepribadian si pekerjanya gitu. Karena ketika seorang desainer, seorang katakanlah penulis atau kreator konten menjual kontennya, yang dijual kan sebetulnya bukan hanya suatu ilmu tertentu atau layanan tertentu, tetapi juga suatu keseluruhan kepribadiannya ya. Misalnya ketika seorang desainer diminta membuat satu karya yang dia hasilkan kan merupakan cerminan dari bagaimana dia merenungi hidup, merenungi benda-benda di sekitarnya gitu. Jadi artinya produk yang dia hasilkan adalah cerminan dari seluruh kepribadian dia gitu. Bisa dikatakan dengan kata lain bahwa produknya adalah kepribadiannya gitu. Bukan lagi benda fisik, bukan lagi sekedar ide ya. Tapi ide ini merupakan cerminan dari keseluruhan kepribadian si pekerjanya. Nah di sini kita lihat satu balikan yang sangat krusial ya. Dari yang semula relasi kerja Fordis, di mana yang dijual adalah tenaga kerja, kapasitas untuk bekerja. Sekarang yang dijual adalah keseluruhan hidup kita gitu. Ya hidup kita itu sendiri sebenarnya yang diperjualbelikan dalam konteks industri kreatif. Karena hidup ini tidak lain adalah keseluruhan diri kita kan, kepribadian kita itu tadi gitu. Jadi yang dijual sekarang bukan lagi benda, bukan lagi suatu waktu kerja tertentu, tetapi keseluruhan hidup itu sendiri. Ini kelihatan juga dengan jelas ketika kita melihat bagaimana model kerja kreatif sekarang ya, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya. Kalau orang dulu yang disebut sebagai berangkat kerja, artinya kan pergi ke kantor ya, untuk kemudian kerja di sana, nanti jam 5 sore pulang gitu. Tapi dalam konteks industri kreatif, kerja itu kan bisa jam 12 malam, jam 3 pagi gitu. Justru paling kreatifnya munculnya di jam 3 pagi misalnya seperti itu. Jadi kelihatan bahwa waktu kerja sudah tidak lagi bisa disekat-sekat ya. Keseluruhan hidupnya itulah waktu kerjanya. Demikian pula dengan ruangnya. Ruangnya bukan lagi ruang tertentu seperti pabrik atau kantor ya. Tetapi keseluruhan ruang hidup dari si pekerja kreatif itulah ruang pekerjaannya gitu. Jadi bisa dilihat di sini keseluruhan hidup itu sendiri merupakan suatu pekerjaan gitu. Inilah yang dikritik oleh para autonomis tadi ya, Maurizio Lazzarato, Antonio Negri, Paulo Virno dan seterusnya, yang melihat bahwa sebetulnya dalam relasi kerja kreatif yang kesannya seolah-olah membebaskan, itu sebetulnya di balik itu ada eksploitasi nilai ekonomi yang jauh lebih parah daripada yang terjadi pada masa era modern ketika zaman relasi kerja upahan gitu. Justru karena kita dibebaskan, maka keseluruhan hidup kita itulah yang sebetulnya sedang dijual kepada kapitalisme pasca Fordis itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kapitalisme pasca Fordis itu tidak lagi mengkapitalisasi sejumlah waktu kerja atau satu segmen tertentu dari hidup manusia, melainkan keseluruhan hidup manusia itu sendiri yang jadi objek perdagangannya sekarang. Yang diperdagangkan, yang dijadikan komoditas adalah hidup itu sendiri. Oleh karena itu para autonomis biasa juga bicara tentang biopolitik ya. Artinya politik yang digerakkan oleh kapitalisme pasca Fordis bukan lagi mengatur hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan biasa, tapi sebetulnya jauh lebih mendasar lagi mengatur keseluruhan kehidupannya gitu. Jadi hidup itu sendiri yang diatur. Makanya biopolitik. Ya keseluruhan hidup itu yang sebenarnya sedang diatur. Bukan hanya sejumlah waktu dalam kehidupan manusia yang kebetulan berkaitan dengan aspek publiknya gitu ya. Yang aspek privatnya dibiarkan dan seterusnya, enggak. Ruang publik dan ruang privat tidak lagi menjadi suatu distingsi atau pembedaan yang berlaku di dalam konteks kapitalisme pasca Fordis ya. Dan kekuasaan politik itu masuk ke dalam keseluruhan tubuh sosial itu sebagai makhluk hidup gitu. Jadi inilah yang disebut sebagai biopolitik ya, akhirnya politik tentang hidup itu sendiri. Justru karena itulah dewasa ini berkembang wacana seruan tentang universal basic income atau pendapatan asasi universal. Ini adalah suatu skema pembayaran kepada semua warga negara apapun kontribusi mereka, apapun status sosial mereka dan profesi mereka, dengan asumsi bahwa semuanya sebagai warga negara berhak untuk menerima
jaminan hidup paling dasar gitu. Dan ini menjadi semakin masuk akal karena semakin maraknya kerja kreatif semacam itu ya. Ketika industri kreatif itu perlahan-lahan men-take over, mengambil alih aneka sektor perekonomian lainnya gitu. Semuanya menjadi cenderung ke arah pekerja kreatif itu. Dan karena pekerja kreatif itu memperjualbelikan keseluruhan hidupnya, kepribadiannya itu semua, bukan hanya separuh atau sebagian kecil dari waktu kerjanya, maka wajar pula bahwa pendapatan asasi universal ini diberlakukan kepada semua manusia yang hidup ya. Artinya ya karena kita hidup, karena kita mencurahkan kepribadian kita untuk bekerja, untuk memproduksi konten, ngeklik sesuatu di YouTube atau ngomen di sosmed orang, semua itu kan menghasilkan nilai ya. Semua itu kan menghasilkan konten, menghasilkan aspek-aspek yang sifatnya imaterial ya. Komoditas yang sifatnya imaterial seperti misalnya like, follow dan seterusnya itu kan menjadi semacam komoditas dewasa ini. Dan itu sifatnya imaterial dan karena kita praktis setiap hari semua dari kita ini melakukan hal itu, maka sudah selayaknya ada skema tertentu di mana kita menerima honor gaji dari aktivitas itu gitu. Itulah yang disebut sebagai universal basic income. Dan tentu saja wacana ini beda-beda di tiap negara. Konsepnya lain-lain bahwa ada misalnya seperti Korea itu Korea Selatan memberlakukan pendapatan asasi universal pada periode tertentu gitu ya untuk dibelanjakan di lingkungan terdekat ya di kawasan terdekat jadi untuk mendorong ekonomi lokal dan seterusnya tapi negara yang menanggung itu gitu. Tapi bisa juga mekanisme lain yang disangkutkan dengan kapitalisme pasca Fordis itu yang disuruh membayar jangan negara dong yang disuruh membayar adalah perusahaan-perusahaan itu yang selama ini menambang kekuatan kreatif kita untuk menghasilkan produk-produk aneka produk digital itu mulai dari like, follow dan seterusnya, subscribe dan seterusnya itu YouTube, Facebook, Instagram semua itu yang harusnya membayar universal basic income gitu. Karena kita semua sebetulnya sedang mengarah pada menjadi pekerja kreatif dalam pengertian yang luas seperti itu. Di mana yang diperjualbelikan bukan lagi satu skop tertentu, cakupan tertentu dari jumlah jam kerja kita, tapi keseluruhan hidup kita, keseluruhan kepribadian kita lah yang diperjualbelikan. Kita membuat konten, kita menghasilkan desain, kita menghasilkan cerita, seorang novelis menulis novel, penyair menghasilkan buku puisi, siapapun itu, semua ini kita sekarang masuk ke dalam konteks ekonomi kreatif itu gitu. Dan perlahan-lahan kita akan menjadi mayoritas dari pelaku ekonomi yang ada di dunia ya, sektor industri kreatif ini gitu. Sekalipun begitu, sekalipun kelihatannya seolah-olah semuanya ini akan menjadi pekerja kreatif, kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa yang disebut sebagai industri kreatif, kerja imaterial yang diteorikan oleh para otonomis itu hanya berlaku utamanya di negara-negara maju ya. Eropa, Amerika, mungkin Jepang gitu, Cina mungkin. Tapi di negara dunia ketiga seperti kita, hal itu sepertinya masih jauh panggang dari api ya. Bahwa kita memiliki satu kelas baru, kelas pekerja kreatif atau satu angkatan kerja yang beda jenis dengan angkatan kerja yang lain, ya tentu saja mulai muncul ya di kota-kota besar. Akan tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi satu-satunya bentuk yang dominan ya. Justru kalau kita lihat, kita kembalikan dalam time frame yang sebetulnya, yaitu ketika wacana tentang kerja kreatif ini dimunculkan oleh Negri, oleh Maurizio Lasarato tahun 90-an pertengahan itu adalah momen-momen ketika Eropa mengoutsource pekerjaan fisik mereka ke dunia ketiga kan. Ke Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Cina, dan seterusnya gitu. Jadi masuk akal bahwa kemudian mereka berpikir sekarang sudah tidak lagi relevan bicara tentang kerja fisik. Ya iyalah kerja fisiknya di outsource ke Indonesia gitu. Mereka nggak bisa lagi lihat bahwa ada gerakan buruh pabrik dalam bentuk yang kuat gitu ya. Karena buruh-buruhnya sudah beralih profesi karena sektor itu sudah diimigrasi ke dunia ketiga gitu. Maka mereka bicara tentang kerja imaterial, kerja kreatif dan seterusnya seolah-olah itu adalah satu-satunya jenis pekerjaan yang akan ada di dunia ini. Padahal di tempat kita yang ketimpaan beban ngerjain kerja fisiknya masih terus berlaku sampai hari ini. Kita masih belum lepas dari industri fisik Fordisme yang disebut oleh Negri, oleh Lasarato itu. Jadi kita juga harus hati-hati ya bicara tentang kerja kreatif bukan berarti menyatakan bahwa kita semua sekarang adalah masuk ke dalam fase
fase kerja kreatif yang sudah melampaui kerja-kerja fisik, kerja upahan model kapitalisme modern itu. Bukan begitu ya, karena di Indonesia justru porsi dari kerja fisik, kerja pabrikan itu masih menjadi dominan, masih menjadi mayoritas.